yang sama-sama kita hormati juga guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Menteri, para asatidzah lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bersilaturahim pada saudara-saudara semua, pada tetangga kampung. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bersilaturahim dalam rangka ikut serta mendoakan daripada kita punya saudara, kita punya tetangga almarhum Al-Ustaz Alfian Yahya bin Bapak Ishaq Iskandar, di mana almarhum ini kita sama kenal, khususnya barangkali kami dari Yayasan Pendidikan Islam Safatul Qalbi, dan kebetulan almarhum ini adalah teman kami di dalam mengajar, mendidik anak-anak di Yayasan Pendidikan Islam Safatul Qalbi. Untuk itu barangkali satu kehormatan bagi kami bisa bersilaturahim kepada keluarga almarhum, juga kepada para asatidzah, para masyarakat di kampung Tegalutan ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika kita berbicara tentang kematian, sayogianya kita hanya pulang kampung. Pulang kampung yang hakiki, pulang kampung yang sesungguhnya. Nanti kampung kita akan kita tempati. Kalau di dunia ini kita hanya sebagai musafir, hanya sebagai perantau, yang tentu saja diharapkan kita ini membawa bekal yang sangat banyak sekali untuk kehidupan kita selanjutnya. Kalau orang-orang mudik saja itu amat sangat gembira ketika lebaran pulang kampung, apalagi yang dibawa oleh-olehnya banyak, ya, tenang. Walaupun ya perjalanannya sehari 2 hari macet dan sebagainya, gembira, ya. Kenapa? Mau pulang kampung. Begitu pula nanti kita demikian digambarkan. Karena kehidupan kita di dunia ini sebagai perantau, kita siapkan bekal yang sebaik-baiknya. Tentu saja kata Allah dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa innal khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekalah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Berarti untuk menuju kampung halaman kita, bukan harta yang kita bawa, bukan jabatan dan kedudukan yang kita sandang, tetapi sesungguhnya adalah nilai-nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi bekal yang baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ternyata kehidupan kita di dunia ini Allah ciptakan mati dan kehidupan hanya untuk mencari amal yang terbaik. Tentu saja amal yang terbaik ini akan menjadi bekal kita di hari yaumil kiamah nanti. Dalam sebuah hadis pada Sunan Nasa'i bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'atun tajri alaihim ujurahum ba'da mauti. Bahwa ada 4 hal yang nantinya pahala ini akan mengalir terus setelah kematian seseorang.
Yang pertama disebutkan man mata murabitan fi sabilillah. Yang pertama adalah orang yang meninggal dalam ikatan fi sabilillah, di jalan Allah. Apa saja bentuknya di jalan Allah, entah itu kita mengajar, entah itu mungkin kita berbuat kebaikan. Hal-hal yang berbuat kebaikan di dunia ini yang dikatakan kategori daripada fisabilillah, maka itu nantinya pahala terus mengalir sampai orang itu telah meninggal dunia. Tentu ini investasi yang amat sangat berharga. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, seseorang yang menggali sumur untuk diminum airnya oleh orang banyak, itu nanti pahalanya tidak akan pernah habis selagi sumur itu masih mengeluarkan air. Sampai seperti itu kebaikan. Kalau dulu mah orang kita hobi banget gali sumur ya. Iya, di Bogor sumur mulu kobak. Padahal itu investasi orang tua kita dulu. Sekarang mah udah diuruk-urukin. Jangankan sumur, kalenan aja juga diuruk. Ya. Padahal investasi, kalau kita ngalirin solokan aja, kita alirin airnya supaya gak banjir, supaya gak mampet itu air. Itu investasi kita itu, walaupun bentuknya air comberan, di mata Allah terus mengalir itu. Kadang-kadang ketika kita jalan, air banjir, ombak, ya malah lari kita ya. Iya. Coba sekarang Pak, besok nih, kalau kita pengen investasi, amal ibadah kita ngalir terus sampai kita meninggal. Coba besok bareng-bareng kita gali kalenan, ya, yang mampet tuh. Ya. Kalau sumur kali susah, ya. Sumur sekarang udah susah, karena udah banyak apa? Udah banyak rumah, ya. Apalagi sekarang Indonesia, orang-orang kampung eksklusif banget, gak mau mandi pakai air sawah. Nah, dulu mah saya ngerasain itu, karena rumah di pinggir sawah, mandinya pakai air sawah, air kobak, ya. Sampai sekarang tuh saya lestarikan, ya. Jadi ada pompa air di bawah, ya. Itu saya simpen, ya, kalau pam mati kita bisa gunakan, kita mandi. Ya walaupun baunya beda, ya. Kalau air pam bau kaporit, kalau air di tanah itu ya bau air tanah, ya. Tapi enak juga, ya. Asal kita cium badan kita, bau tanah. Kemana-mana kita kembali ke tanah, ya. Apalagi almarhum, ya. Almarhum yang saya tahu, ya, mengajar di Nurul Qalbi sejak lulus SMK, ya. Tahun berapa? 2017. Hah? 2017. 2017. Kalau sekarang 4 tahun ya. Dari lulusnya SMK 2017 diminta sama kepala sekolah untuk mengajar. Dan memang ini almarhum istimewa, ya. Otaknya itu, kalau kata kita mah apa-apa itu encer, ya, encer. Jadi diminta sama kepala sekolah untuk ngajar. Masya Allah. Padahal kemarin almarhum belum lama baru syuting, ya, syuting itu divideokan, ya. Allah punya kehendak lain. Allahu yarhamuh. Mudah-mudahan ditempatkan di tempat surganya Allah Subhanahu. Berarti almarhum ini murabitan fisabilillah, ya. Senantiasa dia ketika hidup ikatannya di jalan Allah, ngajar terus. Biasanya kalau anak muda, ya, itu habis lulus SMK ya senang-senang dulu, ya, senang-senang ngapain ngajar. Jarang orang yang lulus SMK langsung mau disuruh ngajar.
Tapi almarhum ketika diminta apa? Langsung mau ngajar. Keseharian bapak pergi jam 6, pulang jam setengah 6. Bayangkan Mbak, almarhum ini kayak orang dulu, bayang, nggak bisa naik motor. Almarhum bisa naik motor, ya. Jadi kalau berangkat itu diantar, ntar dia naik apa tuh, Gojek, ya. Setiap hari begitu. Coba bayangkan, ngajar mah nggak semana gajinya, ya. Tapi dia itu istiqomah. Anak muda mana yang mau ngajar nggak pakai kendaraan, ya. Tapi setiap hari istiqomah. Asal pulang paling akhir pulangnya Pak. Teman-temannya pulang jam 5, dia pulang setengah 6. Nungguin Gojek, Gojeknya belum datang. Ya Allah, kadang-kadang tuh Gojeknya lama banget itu, ya. Kasihan, ya. Udah dari pagi sampai sore. Jadi dia bareng OB pulangnya, OB pulang, dia pulang. Ya. Tapi istiqomah Pak, setiap hari begitu. Pikirannya berarti di rumah yang tidur doang, tidur istirahat udah, nggak ada pikiran yang lain. Makanya ini saya yakin almarhum husnul khotimah. Orang yang baik insya Allah balasannya adalah surga. Sejalan dengan itu. Yang kedua, ya, wa man 'allama ilman nasyarahu. Orang yang mengajarkan ilmu dan menyebarkannya. Jadi sejak 2017 sampai akhir hayatnya itu dia menyebarkan ilmu. Anak didiknya banyak, ya. SMK berjumlah berapa? 1000 ya? 1400. Itulah anak didik dia. Bayangkan dari 2017 sampai sekarang. Berarti ilmu yang dia berikan kepada anak-anak mengalir terus. Selagi itu anak-anak SMK belum pada mati. Iya, ilmunya diamalkan sama anaknya sampai kapanpun selagi anak itu mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh almarhum, sejalan itu pula amal ibadahnya, pahalanya terus mengalir kepada Allah. Masya Allah kepadanya. Maka kata Allah, orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang mengajarkan ilmunya, ya, di dunianya saja sudah dinaungi oleh malaikat, apalagi nanti di yaumil qiyamah. Makanya kalau jadi guru sekarang gak ada yang prihatin. Kalau dulu kesannya guru naik sepeda, kurus, kering, ya, gak ada gajinya. Kalau sekarang alhamdulillah guru sejahtera, ya. Sejahtera di dunia, sejahtera di akhirat, ya. Kalau dulu mah guru dijauhin. Banyak orang dulu nggak mau punya mantu guru. Iya, karena kerjaannya cuma apa? Bawa besek doang malam-malam. Ya, kumpul-kumpul ada tahlilan, ya, besek dibawa. Gajinya kalau dulu mah palingnya 200.000, ya. Iya. Dulu nggak mau orang punya mantu guru, ya. Gak tahu kalau sekarang. Kira-kira yang jadi guru kalau mau jadi mantu susah nggak? Ini cuma pada kawin nih. Dipermudah. Kalau ngancam diterima nggak? Terima. Alhamdulillah. Alhamdulillah sejahtera, ya. 2, ya. Termasuk dalam investasi almarhum. Dia bekerja sebagai murabbitan fisabilillah. Dia menyebarkan daripada apa? Ilmunya. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin fa ajruha ajru ma wujidat alaihi. Yang ketiga adalah sedekah jariyah yang dia lakukan selagi sedekah itu masih mengalir
masih dibutuhkan di dunia, maka sejalan dengan itu terus mengalir pahalanya. Sebetulnya kalau kita mau sedekah mah nggak susah-susah Pak. Ya. Kita nggak punya duit, di sana ada genteng satu, sisa dana di rumah, bawa aja Pak. Ya, lihat genteng orang ada yang bocor nggak, dandanin ganti. Ya, selagi itu genteng bisa Pak, bisa menghindari dari bocornya hujan, sejalan itu pula nanti amal ibadah terus mengalir. Ya. Gak mesti dengan materi, gak mesti dengan uang amal jariah. Punya tenaga, manfaatkan tenaga kita untuk kebaikan. Itu pun namanya sodako. Ya. Bahkan memindahkan kerikil dari jalan agar orang tidak terluka, kita pindahkan, itu termasuk sodako. Jadi banyak sekali namanya sodako, bukan karena harta, pangkat, jabatan, bukan ya. Yang bisa kita lakukan itu sodako. Bahkan kalau kata Rasulullah, kalau nggak punya apa-apa, senyum aja, senyum. Ya. Kata-kata yang baik itu lebih baik daripada sodako yang penuh dengan cacat. Senyum aja Pak. Ya. Insya Allah Bapak senyum, Bapak ketemu saya senyum, saya ketemu Bapak senyum. Insya Allah dua-duanya bersedekah. Ya, jangan senyum kalau ketemu cewek doang. Lagi anak muda pilih-pilih senyum. Ya. Ini guru-guru kalau ketemu saya nggak senyum. Senyum. Kenapa? Senyum itu adalah sodako. Bapak juga senyum. Nanti pulang sama istrinya senyum, Mbak. Ya. Bapak kasih senyum sama istrinya, wah istrinya akan ngasih nilai lebih, insya Allah. Ya. Yang keempat adalah mantal waladan bahwa yad'ulahu. Nah ini investasi yang amat sangat berharga, yang mengalir terus adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Anak ada anak kandung, ya, ada anak adopsi, ada anak didik. Nah, almarhum punya anak didik banyak. Ini yang akan mendoakan insya Allah. Ya. Makanya guru-guru saya suruh share kematian almarhum kepada apa? Kepada anak-anak kita. Pasti nanti dia doakan dan bacakan suratul Fatihah. Ya. Jadi kita dikatakan waladan di sini bukan hanya anak kandung. Anak didik, bapak ngajarin tetangga, ngajarin alif bata saja, itu sudah termasuk namanya anak didik. Bukan hanya sekedar anak kandung, ya umulahu, tapi anak didik, anak yang kita ajarkan, itu juga nanti investasi amal ibadah kita. Ya. Nah, mudah-mudahan kita masih banyak waktu untuk kita mencari amal ibadah. Mudah-mudahan almarhum tergolong daripada 4 perkara tadi yang merupakan investasi amal ibadahnya. Karena itu saya berharap kepada orang tuanya Pak Ishak Iskandar, jangan sedih ya. Almarhum insya Allah bahagia di sana karena 4 perkara sudah dibekali oleh almarhum, dan dia pulang berarti sudah siap kampung halamannya. Dia lebih disayang oleh Allah. Ya, investasi yang udah banyak di dunia, tidak ada yang perlu kita sedihkan. Ya. Tugas kita hanya mendoakan, ya, tak pernah putus selagi kita masih apa? Masih hidup. Mudah-mudahan kita demikian Pak ya, bisa memiliki 4 perkara ini untuk bekal kita di kehidupan nanti. Saya kira itu saja saja sedikit kata-kata sambutan dari kami ya. Mudah-mudahan apa yang ditorehkan oleh almarhum dalam bidang pendidikan ini menjadi satu amal investasi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu juga saya berterima kasih kepada masyarakat Penggarutan ya, di mana warganya bisa memberikan yang terbaik untuk pendidikan. Mudah-mudahan akan diganti yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan masyarakat Penggarutan
banyak orang-orang pinter, dan nantinya mungkin saya bisa ngambil dari masyarakat Penggarutan ya. Demikian, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.